kirap seni dan budaya pada siang digelar di tradisikan merujuk dengan budaya seperti sama dalam makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah sampai di acara. Bersama saya adalah Kanjeng yang akan bicara mengenai eventnya seperti apa. Kanjeng nih, seperti apa kegiatan pagelaran yang dilaksanakan hari ini? Ya, jadi kan seluruh kegiatan itu kita mulai jam ini. Ini dimulai dengan kirap. Kirap ini dari sini menuju ke Karton. Nah, yang ikut tuh kira-kira 2.500. Ya, sebagian nanti sudah ada main di jalan. Itu reok dari wilayah Jawa Timur itu sekitar 300 orang di jalan. Udah duluan. Nanti sampai di pagelaran kemudian kita lanjut dengan pembukaan kegiatan sekitar jam 3:30 gitu. Lalu setelah pembukaan nanti malam kita lanjut dengan jamuan makan malam di dalam keraton. Lalu setelah itu besok pagi hari Minggu pagi kita ada seminar kebudayaan di UNS. Kita akan coba dengarkan bagaimana arah dan kebijakan pembangunan kebudayaan Indonesia ke depan, karena baru di kabinet ini lahir Menteri Kebudayaan. Nah, dari situ sebetulnya baru dekade ini ya? Ya. Nah, dari situ nantinya kita juga ingin dengar dari kantor ATR BPN kebijakan pemerintah menyangkut tanah adat dan tanah ulayat. Bagaimana mengkolaborasikan potensi tanah adat dan tanah ulayat agar bisa menjadi supporting program pemerintah di ketahanan pangan dan ketahanan energi gitu. Ya, Nah, bagus itu ya. ya, lalu dari situ sore harinya kita lakukan rapat internal para raja untuk mensikapi, mempersiapkan diri, melakukan kolaborasi antara kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia dengan pemerintah. Karena selama ini kita melihat bahwa belum pas lah proses pemberdayaan keraton-keraton sebagai pusat budaya ini di dalam mengisi pembangunan bidang kebudayaan. Dan kita menginginkan agar kolaborasi nanti kemudian konstruktif gitu. Jadi satu sisi kita sebagai pusat-pusat kebudayaan bisa eksis, lestari, kemudian program-program pemerintah juga kita bisa support kan gitu. Harus diingat bahwa rata-rata ini sudah ada sebelum Indonesia berdiri. Contoh Surakarta. Surakarta lahir 1745 ya. Baru 200 tahun kemudian 1945 kita bersama para raja yang lain mendirikan negara bangsa yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai kemudian negara yang rame-rame dengan susah payah kita bangun, kita dirikan ini justru kemudian melakukan kebijakan yang tidak pas sehingga pusat-pusat budaya jadi mati. Gitu. Nah, itulah makanya besok kita lakukan pembicaraan, intinya mencari cara untuk kita bisa kolaborasi dengan pemerintah. Solusinya seperti apa? Seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutin untuk kegiatannya. Bersama saya di sini adalah Ketua Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Ikutin kita ya prosesnya seperti apa. Nah guys, bersama saya ini ada Gusti Mung di sini, di mana kegiatan sore ini itu dilaksanakan selama beberapa hari dan persiapannya sampai sedemikian rupa hingga
akan hadir 2.500 Ya, yang peserta kirapnya. peserta kirapnya dan Ya. kemudian ada 300 lagi lainnya. Ya. Nah, Gusti boleh dijelaskan nggak seperti apa sih Solo, artinya Surakarta pada akhirnya menerima kegiatan ini nih? Ini kan berarti kan kembali ke rumah. Karena festival pertama itu tahun 95 terus membentuk organisasi kesepakatan keraton-keraton itu kan tahun 95. Kebetulan saya sekjennya sampai sekarang. Terus 4 tahun yang lalu terbentuklah MAKN itu yang berbadan hukum. Nah ini sekalian karena kemarin kan maunya kan di mana rote, tapi di rote tidak mungkin karena pilkada tidak kondusif ya. Terus akhirnya dipindah ke Surakarta. Ini kalau FKIKN itu yang ke-14, tapi kalau untuk MAKN festivalnya yang ketiga, ya itu. Jadi ini digabungin keseluruhan. Ya. Nah, kemudian juga tadi kan sudah dijelasin sama Kanjeng kalau rangkaiannya tuh sampai lusa ya. Ya. Sampai lusa dan moga-moga nanti pemirsa atau yang menyaksikan ini tahu nih bagaimana adat Kerajaan Nusantara. Ini ada 38 pesertanya. Namun yang ikut kirap ada 16 saja dari kerajaan itu. Dan kebanyakan yang dari Sulawesi luar biasa. Supportnya ya. Ya, semangat supportnya. banget Sulawesi. Yeah. Pokoknya nanti ini sebenarnya harusnya disupport sama seluruh masyarakat Indonesia. Seperti apa kerajaan masih saling ngayomi ya, support negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang paling utama stempel berdirinya Republik itu kan dari kami. Ya. Keraton-keraton se-Nusantara itu yang ada di BPUPK itu kan 250. Waktu festival pertama itu kan saya yang minta banget, Mbok. Coba kita itu dikelumpukke lagi, sebetulnya kita tuh masih ada berapa gitu. Terus waktu itu baru 16 dan sekarang sudah 58 dari 250. Nah, ini yang sangat disayangkan karena kan apa ya? Kita itu kan pemerintahan asli sebelum Republik. Itu di Undang-Undang Dasar pasal 18 pun juga ada. Tapi kan enggak ini ya. Dari rezim ke rezim, terus dari pejabat ke pejabat di daerah pun tidak paham dengan sejarah daerahnya itu masing-masing. Nah, ini yang membuat mereka itu tersingkirkan gitu. Nah, ini penting banget untuk generasi muda terutama nih followers aku nanti yang nonton YouTube ini harus tahu bahwa Indonesia itu isinya ya kami ini gitu. Tanpa kami Indonesia tidak terbentuk. Ya. Oke, ikuti terus ya. Terima kasih Gusti. Terima kasih. Yang terhormat dan yang mulia Raja-Raja seluruh Kerajaan Nusantara, Majelis Adat Kerajaan Nusantara bersama yang mulia semuanya dari pengurus pusat, pengurus wilayah, Badan Kehormatan, Jaya Kerajaan Nusantara 2024 telah dibuka.
Oleh karena itu, saya di kesempatan festival kali ini di Surakarta, walaupun cuma 2 hari kita ketemu, tanpa bantuan biaya dari manapun kecuali yang di WNS. WNS ini luar biasa. Tapi lebih saya ngomong tentang Keraton se-Indonesia, karena saya ditugasi oleh beliau-beliau untuk menjadi ketua, dan itulah tugas saya untuk kemudian memikirkan, berpikir, berpindah agar keraton-keraton ini tidak lagi dilakukan tidak adil. Allah, kita semua diberi kesehatan, Paduka Yang Mulia pada sehat semua, sehingga bisa bertemu lagi. Dan dengan harapan yang kita sampaikan tadi dilembut dalam seminar, semoga betul-betul pemerintah memperhatikan dan mengembalikan hak-hak kita sesuai konstitusi yang sudah disepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah apa yang ada di dalam dada saya itu ada di dalam dadanya para raja juga, bahwa banyak hal yang dialami oleh keraton-keraton seluruh Nusantara, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cita-cita membentuk negara bangsa ini kan menuju kepada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Masyarakat itu siapa? Ya rakyat, ya termasuk keraton-keraton itu. Nah, ini keadilan, kesejahteraan itu jauh dari impian. 79 tahun kita mencoba mencari kolaborasi yang konkret gitu, tapi tidak pernah nemu. Oleh karena itu sudah bukan saatnya lagi sekarang untuk kemudian tidak bicara secara terus terang apa adanya. Kita harus bicara sama kementerian atau menteri yang ditugasi mengurusi berbagai persoalan yang berhubungan dengan kerajaan. Kalau masalah kebudayaan ya sama Menteri Kebudayaan, masalah pertahanan sama Menteri Pertahanan. Kalau nanti kaitannya sama katakanlah penggunaan tanah adat untuk kepentingan negara, ya kita bicara kalau itu untuk kepentingan ketahanan pangan sama Kementerian Pertanian. Kalau itu untuk ketahanan energi ya sama Menteri Bidang Energi gitu. Sehingga langsung kita bicara, ayo konkret, jangan kemudian tanahnya diambil mereka disingkirkan, tapi harus dilakukan kolaborasi sehingga memberi kontribusi yang nyata untuk negara dan memberi kontribusi juga yang nyata untuk kerajaan-kerajaan se-Indonesia. Bahwa sekarang ini karena pusat-pusat kebudayaan, pusat-pusat pelestarian budaya itu tidak mendapatkan perhatian, lama-lama kan pasti mati. Sementara yang masuk kebudayaan lain dari luar yang malah disupport. Nah ini yang merusak kemudian nilai-nilai dasar kita sebagai bangsa yang katanya Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya kebinekaan itu kita jaga, kita pelihara, syukur kita kembangkan. Jangan sampai kemudian ini mati lalu yang masuk malah yang lain gitu.